Dan untuk memperbarui informasi terkini terkait dengan tenggelamnya kapal layar motor Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Kantor Basarnas Makassar, Arif Anwar. Halo, selamat sore Pak Arif, apa kabar? Selamat sore Mas Iqbal, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Arif, ini bagaimana proses pencarian hingga di hari ketiga ini? Apa betul bahwa jumlahnya masih 23 yang dilaporkan hilang? Baik, terima kasih Mas Iqbal dan pemeriksa CNN. Kami mengupdate terkait dengan perkembangan operasi SAR KLM Nurul Salsa, di mana terjadi penambahan POB yang harusnya tercatat kemarin 74, dan setelah kami data hari ini hingga pukul 15:10 local time, ada penambahan POB yaitu menjadi 78 orang, Oke. di mana selamat 52 orang, meninggal dunia 1 orang, dan saat ini masih dalam pencarian sebanyak 25 orang. Demikian Mas Iqbal. Oke, dari pencarian ini apakah ada penambahan luas wilayah yang akan dilakukan pencarian terhadap korban atau bagaimana sistemnya, Pak? Pastinya. Jadi di hari ketiga ini pada pukul 7 local time tadi pagi, kami membagi dua track atau dua area pencarian, di mana track satu itu dilaksanakan oleh KRI Marlin 877 milik Kodaeral Makassar, dan di track 2 pencarian itu dilaksanakan oleh KN SAR Kamajaya milik Basarnas Makassar. Dan kami juga masih melaksanakan pemantauan lewat udara menggunakan kapal pesawat Boeing milik TNI AU. Tadi pagi sempat melaksanakan penerbangan kurang lebih 1 jam, memantau dari udara menggunakan kamera. Seperti itu, Mas Iqbal. Oke, 25 orang masih dinyatakan hilang dan proses pencarian juga semakin diperluas. Lalu apa saja yang menjadi kendala pencarian korban ini, Pak? Menurut informasi dari OSC di lapangan, kendala saat ini itu angin lumayan kencang ya, karena mengarah dari timur sampai 10 nautical mile. Jadi memicu ombak tinggi. Nah, itu yang terjadi saat ini. Namun cuaca cerah. Sampai sore hari ini kami masih melaksanakan pencarian hingga saat ini, Mas Iqbal. Seperti itu. Oke, kalau memang proses pencarian memang semakin digencarkan begitu, bagaimana dengan armada dan juga peralatan yang dimiliki Basarnas? Apakah sejauh ini sudah cukup begitu untuk bisa melakukan pencarian atau masih ada kekurangan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak pusat? Baik, terima kasih. Untuk saat ini kami mengerahkan 2 kapal, yang satunya KRI Marlin 877 milik Kodaeral, dan satunya KN SAR Kamajaya panjang 76 meter milik Basarnas. Dan kami juga masih menggunakan kapal-kapal nelayan, ada 3 yang kami gunakan untuk melaksanakan searching area di dalam area pencarian tersebut. Kami merasa sampai saat ini untuk alut laut masih bisa terkendali dalam search area pencarian yang di hari ketiga ini, Mas Iqbal. Untuk kesimpulan sementara yang berhasil didapatkan oleh Basarnas sendiri, apa sebenarnya dari penyebab ataupun kronologi dari kejadian ini? Apakah memang benar dari soal cuaca atau justru karena faktor dari kapasitas jumlah penumpang yang ternyata overload? Oke, sementara masih dalam penyelidikan oleh pihak yang berwajib terkait dengan penyebabnya. Cuma kami menerima informasi dari tanggal 15 sore bahwa kapal tersebut mengalami mati mesin, di mana saat mesin itu di jam 11:10 local time, tapi kami menerima informasinya itu di jam 16:30. Nah, selama kurang lebih 5 jam itu mereka terombang-ambing di atas, dan hingga kami pun turun melaksanakan evakuasi menggunakan KLM Harapan Kita. Itu di jam 4 subuh itu kapalnya sudah tenggelam, seperti itu, Mas. Jadi penyebabnya itu kami belum mengetahui sampai saat ini, masih dalam penyelidikan dari pihak yang berwajib mungkin. Oke,
Kalau begitu bagaimana dengan kondisi dan juga keberadaan dari nakoda kapal itu sendiri? Bagaimana, Jonas? Bisa diulang? Bagaimana kondisi dan juga keberadaan dari nakoda kapal, Pak? Jadi sampai saat ini seluruh kru atau ABK kapal 8 orang itu selamat semua, ada di Pelabuhan Benteng. Kemarin sempat terdata 8 orang ABK itu selamat semuanya, termasuk nakoda. Lalu bagaimana dengan pengawasan dari otorita terkait, Pak? Ini kan ada informasi yang memang seperti yang tadi sudah kita bicarakan begitu ya, terkait dengan kemungkinan adanya kapasitas yang overload dan juga pengaruh soal cuaca dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana pengawasannya sendiri? Apakah memang sejauh ini memang sudah cukup baik, atau justru ini kalau misalnya memang overload, apakah ini suatu yang mungkin di luar bisa pengamatan dari Basarnas ataupun pihak-pihak terkait? Sampai saat ini kalau untuk masalah izin dan segala macam itu kan ada kewenangan dari KSOP ya, atau KOPP yang ada di Jampea maupun di Kabupaten Selayar. Jadi mungkin masalah terkait dengan kapasitas, overkapasitas dan segala macam kami tidak bisa memberikan keterangan sepanjang kami sekedar Basarnas sih hanya melaksanakan pencarian saja seperti itu. Oke. Termasuk yang soal yang tidak ada di manifest itu juga bukan ranahnya Basarnas begitu ya. Tetapi apakah betul sekali. Tapi bisa diketahui begitu itu bagaimana bisa terjadi? Apakah ada koordinasi selama ini antara pihak Basarnas maupun dari Syah Bandar dan lain sebagainya? Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang 24 orang yang tidak terdapat dalam manifest. Yang selebihnya itu 53 ya. 53 itu. Sorry, 25 orang yang tidak tercatat dalam manifest dan 53 itu tercatat. Sepanjang yang kami amati selama ini tidak bisa kami memberikan keterangan terkait itu. Mungkin dari pihak sahabat nanti Mas Iqbal yang bisa memberikan keterangan terkait itu. Tetapi kalau berbicara soal keluarga yang merasa kehilangan, mungkin ada yang datang ke posko yang ada di pelabuhan begitu. Bagaimana? Apakah memang sesuai dengan data korban yang hilang atau justru bisa lebih begitu, Pak? Inilah yang terjadi tadi sore, di mana kemarin kami terkonfirmasi 74 orang. Namun tadi sore di pukul 15:10 ternyata bertambah 4 orang, di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama di jam 4 pagi itu, ada 3 orang yang tidak melaporkan diri di posko pada saat sampai di Pelabuhan Benteng itu loh Mas. Tapi ini selamat. Makanya dari awal kemarin kami sampaikan 49 selamat, 1 orang meninggal dunia. Namun karena bertambah 3 orang menjadi 52 orang yang selamat. Terus ada laporan dari pihak keluarga, 1 orang atas nama Siti Hardita itu tidak termasuk dalam daftar pencarian, namun ada di dalam laporan keluarga kalau dia juga ada on board di atas kapal tersebut. Makanya dalam pencarian ini bertambah 1 orang menjadi 25 orang. Oke. Tetapi dari catatan Basarnas sendiri, khususnya di Makassar dan juga daerah yang memang sekarang ini sedang terjadi kejadian tersebut, sebenarnya apakah ini kejadian pertama kali atau justru sudah pernah kejadian serupa terjadi? Selama kami bertugas di Makassar ini yang kedua kali, pernah juga terjadi sama di Kepulauan Selayar, di daerah pesisir atau di daerah perairan Selayar juga sempat terjadi. Cuma tidak sebanyak ini penumpangnya gitu Mas. Dan untuk saat ini kami ada dua posko, satu di Pelabuhan Benteng Selayar, terus yang satunya di Pelabuhan di Jampea, ada di Pelabuhan keberangkatan kapal tersebut. Kami ada buka posko, jadi kami berharap kepada keluarga korban yang merasa
ada keluarganya yang on board agar melapor kepada kami, seperti itu. Oke, tentunya kita tidak berharap kejadian ini terjadi lagi. Apa pesan Anda sebagai Kepala Basarnas kepada operator kapal maupun masyarakat yang akan melakukan pelayaran menggunakan kapal di wilayah tersebut? Oh, yang pertama mungkin ya terkait dengan masalah manifest tadi, Mas. Kalau belum terjadi kan tidak ada masalah. Tapi kalau terjadi seperti ini, ya istilahnya kita agak bingung dalam mendata. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perjalanan laut ataupun tol laut agar melalui jalur resmi lah, seperti itu. Supaya apabila terjadi sesuatu maka gampang untuk kita mendata, tidak seperti yang sekarang ini. Oke, baik Pak Arif Anwar, Kepala Kantor Basarnas Makassar, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, Mas Iqbal.